Beastmaster. Formasi pertahanan ilusi. Jian GG. Apakah kamu baik-baik saja? Jiang Ruo langsung memeluk Zhao Jian dan menangis terseduh-seduh karena mengira mereka akan mati dalam sergapan pria asing tadi. Violet, Huli Jing dan Daji tersenyum melihatnya dan mereka segera masuk ke dalam kantung penyimpanan milik Zhao Jian karena tak ingin menjadi pusat perhatian pasukan naga yang tampak terkejut melihat kehadiran mereka walaupun para pasukan naga telah tahu Zhao Jian adalah Beastmaster. Zhao Jian mengelus-elus rambut Jiang Ruo dan berkata, "Jangan khawatir Ruoer. Aku baik-baik saja. Aku ini kuat kok, bahkan aku membuat Lu Xiaoran yang dibangga-banggakan kekaisaran Jiang lari tunggang langgang hahaha." Jiang Ruo mengerutkan keningnya dan mendorong dada Zhao Jian menjauh darinya. "Jangan sombong. Aku yakin Xiaoran GG saat itu sedang tidak dalam kondisi prima makanya Jian GG berhasil mengalahkannya." Kemudian Jiang Ruo kembali ke punggung bis elang putih, sedangkan Zhao Jian merasa ada yang salah dengan ucapan Jiang Ruo. Kenapa kamu malah membela kampret itu? Seharusnya kamu membela suamimu Ruoer," gerutu Zhao Jian sembari mengeluarkan kitab keadilan. "Cepat tetaskan darahmu ke sini. Aku ingin melihat apakah kamu masih mencintai si kampret itu." Bahkan Kaisar Jianglong saja membencinya karena kabur sendiri tanpa memperdulikan rekan-rekannya. Jiang Ruo memalingkan wajahnya dan sudut bibirnya memancarkan senyuman manis sehingga para pasukan naga tertawa melihat ketua tim negosiasi Kekaisaran Jiang itu terlihat sangat kesal. Hanya pasukan naga dari klan Hua dan kaki tangan militer saja yang tampak berwajah masam karena Zhao Jian gagal terbunuh oleh musuh tadi. Bis elang putih kemudian melanjutkan perjalanan mendekati Gui Dao kerajaan kura-kura awan. Namun, kerajaan kura-kura awan itu ternyata dikelilingi kabut tipis yang merupakan formasi pertahanan. "Bagaimana cara kalian dulu memasuki kerajaan Zhao seniormu?" tanya Zhao Jian, karena dulu kerajaan Zhao juga dipasang formasi pertahanan, tetapi rombongan Jiang Mo tetap berhasil menyusup ke kota Tianwu. Itu berkat Lu Xiaoran. Dia itu adalah ahli bela diri yang cukup hebat karena dapat mendeteksi keberadaan Gui Dao lain walaupun jaraknya sangat jauh bahkan ia dapat memperkirakan kekuatan mereka. Lu Xiaoran merobek ruang untuk menyusup ke Gui Dao lain tanpa terdeteksi. Sahut Jiang Mo. "Ternyata mantan kekasih istriku itu benar-benar hebat, ya. Aku jadi menyesal membiarkan dia kabur karena ia bersujud di depanku agar diampuni." Zhao Jian berbohong agar Jiang Ruo kesal, tetapi istrinya itu tetap diam dan melipat tangan di dada sembari menatap lurus ke arah kabut di hadapan mereka. Karena Jiang Ruo tidak terpancing oleh sindirannya, Zhao Jian pun terdiam sembari memikirkan cara memasuki formasi pertahanan yang terlihat dapat membuat Ranah Sein terjebak dalam ilusi bila memasukinya. Gui Dao kerajaan kura-kura awan ini memiliki batasan pengekangan pada Ranah Sein sama dengan Gui Dao Kekaisaran Jiang, sehingga para kultivator di dalamnya dapat berkultivasi secara normal dengan bantuan pil atau kristal bis untuk menaikkan basis kultivasi mereka. Berbeda dengan Gui Dao kerajaan Zhao yang dulu, batas pengekangan di sana adalah ranah spirit makanya Lu Xiaoran dan Jiang Mo terkejut saat berjumpa dengan Zhao Jian yang mencapai ranah Jiezu saat itu. Sehingga Lu Xiaoran mengira Zhao Jian juga memiliki sistem surgawi dan berasal dari bumi sepertinya. "Apa kita membuat keributan dengan menyerang formasi pertahanan ini?" "Ya."
Zhao Jian berkata pelan dan tiba-tiba kabut tipis di hadapan mereka menghilang. Ratusan prajurit tiba-tiba muncul dari balik kabut tipis itu, pria muda ranah Sein dan wanita muda ranah Sein di depan ratusan prajurit itu langsung menangkuk tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Selamat datang di kerajaan kura-kura awan. Perkenalkan aku, Fang Han, pangeran pertama, dan di sebelahku ini adalah adikku yang cantik ini, Fang Jianing. Fang Han menyapa rombongan Zhao Jian. Zhao Jian menangkupkan tinju juga untuk menunjukkan rasa hormat. Zhao Jian menyapa Pangeran Fang Han. Kami adalah rombongan dari Kekaisaran Jiang ingin melakukan negosiasi dengan kerajaan kura-kura awan. Apakah kami bisa bertemu dengan raja kalian? Fang Han tak tahu apa yang harus ia katakan karena saat ini Raja Fang Zihao sedang menuju kota Chengxi dalam rangka melawan aliansi aliran hitam yang ingin melakukan serangan penuh dalam beberapa hari lagi. Oh, Raja, kami sedang melakukan kunjungan ke bagian wilayah ekor Guidao, sehingga beliau mungkin akan kembali dalam beberapa hari lagi. Bagaimana kalau utusan dari Kekaisaran Jiang beristirahat dulu di istana kami? Kalian tidak tergesa-gesa menyerang Guidao kami, kan? Fang Jianing berkata sembari tersenyum hangat, tetapi kata-katanya itu membuat Zhao Jian tersenyum masam karena niat kedatangan mereka langsung terbaca oleh gadis muda itu. Tentu saja kami tidak tergesa-gesa, karena tujuan kami sangat mulia sekali. Kami bukan seperti ahli bela diri barbar yang hanya tahu cara menikmati hasil saja. Kami tidak bergerak karena kami ingin menciptakan sebuah tempat di mana semua orang dapat hidup berdampingan dengan damai. Sahut Jiang Ruo yang tampak sangat anggun dan membuat Fang Han tertegun serta tak berkedip melihatnya. Sebuah utopia yang indah. Iya, apapun itu perkataan yang kuat, yang lemah hanya bisa mempercayainya saja. Sahut Fang Jianing masih dengan senyum manis terpancar dari wajahnya. Kalau begitu, kami akan merepotkan Tuan Putri Jianing dan Pangeran Han atas kedatangan kami yang tak terduga ini. Sahut Jiang Ruo sembari membungkukkan sedikit wajahnya dan senyuman hangat terpancar dari wajahnya. Namun, Zhao Jian merasa ada dua aura kuat yang berbenturan dari kedua gadis cantik itu, seperti kutub utara dan selatan yang saling berlawanan. Episode sebelumnya, Bawahan Kaisar Yemo. Episode berikutnya, Kerajaan Kura-Kura Awan. Master. Kerajaan Kura-Kura Awan. Ibu kota Kerajaan Kura-Kura Awan ternyata sangat megah, tak kalah megah dari kota Yunzun, ibu kota Kekaisaran Jiang. Namun, tak lama lagi kota yang megah ini akan menghilang seperti kota Tianwu, yang dilahap oleh Guidao Kekaisaran Jiang. Fang Han mengatakan kalau penduduk kerajaan kura-kura awan itu berkisar 100 juta orang, sehingga bila mereka dijadikan satu klan nanti di Kekaisaran Jiang maka mereka pasti akan menjelma menjadi klan terkuat selain klan Jiang karena Fang Zihao memiliki basis kultivasi ranah paramita. Di Kekaisaran Jiang sendiri hanya ada 3 ranah paramita dan ketiganya adalah patriark sekte besar. Untuk menggembosi kekuatan mereka, Zhao Jian berpikir lebih baik membagi mereka menjadi beberapa klan saja, bekas-bekas kerajaan yang Guidao-nya ditaklukkan oleh kerajaan kura-kura awan dijadikan sebagai klan kecil, sehingga itu akan mengurangi potensi pemberontakan saat Guidao Kekaisaran Jiang tidak memiliki pengekangan pada kultivasi, di mana akan mudah ditemukan ranah World Master nantinya. Namun,
Hal itu akan terwujud setelah Guidao Kekaisaran Jiang menyerap Guidao besar yang memiliki ranah World Master di dalamnya. Ribuan prajurit militer kerajaan kura-kura awan bertekuk lutut begitu rombongan Pangeran Fang Han dan rombongan utusan Kekaisaran Jiang mendarat di halaman istana kerajaan kura-kura awan. Zhao Jian merasa keamanan di istana sangat longgar sekali, apalagi para prajurit yang menyambut kedatangan mereka hanya prajurit muda dengan basis kultivasi ranah spirit. Sebagai Guidao yang cukup besar, Zhao Jian merasa ada yang ditutup-tutupi oleh Pangeran Fang Han. Apa sudah ada utusan Guidao lain yang menyusup kemari dan menghasut klan besar untuk melakukan pemberontakan? Pikir Zhao Jian. Untuk saat ini aku akan diam saja, mungkin mereka masih enggan memberitahu apa yang terjadi di sini. Yang harus aku perhatian adalah pasukan naga, jangan sampai mereka menghasut klan lain sehingga terjadi kekacauan di sini dan akhirnya misi yang kulakukan berakhir dengan kegagalan. Zhao Jian mengirim pesan telepati pada Jiang Mo untuk mengawasi pasukan naga dan tidak membolehkan mereka meninggalkan istana tanpa persetujuan darinya. Bila ada yang melakukan pembangkangan maka mereka akan dihukum mati. Jiang Mo terkejut mendengarnya, tetapi dia adalah hakim muda yang berani menantang entitas kuat seperti militer, sehingga menyingkirkan para pengkhianat dari pasukan naga hanya seperti membalikkan telapak tangan saja baginya. Hakim Jian dan pasukan naga pasti kelelahan dalam perjalanan panjang kalian, kata Fang Zhenning sembari menuntun rombongan Zhao Jian memasuki istana. Kami telah menyediakan kamar untuk kalian dan kamar khusus untuk Hakim Jian. Zhao Jian menangkupkan tinju dan berkata, "Terima kasih Tuan Putri Zhenning. Kami sangat senang dengan sambutan hangat kerajaan kura-kura awan." Namun, Zhao Jian bingung. Pangeran Fang Han terus berbicara dengan Jiang Ruo dan mengabaikannya yang merupakan ketua utusan Kekaisaran Jiang. "Kasim Ma, antarkan pasukan naga menuju kamar tamu di paviliun selatan," seru Fang Zhenning pada Kasim istana. "Dan Hakim Jian, kamar spesial untuk Anda ada di paviliun bunga yang merupakan tempat khusus menginap para tamu penting kerajaan kura-kura awan." Zhao Jian hanya menganggukkan kepala saja karena matanya fokus pada Fang Han yang bercerita dengan antusias pada Jiang Ruo yang tersenyum-senyum mendengarnya. "Apa Ruoer sengaja tersenyum hangat seperti itu agar aku kesal, ya?" gumam Zhao Jian karena selama ini Jiang Ruo sangat jarang tersenyum padanya. "Nona Jiang Ruo sangat hebat sekali, baru berusia 17 tahun sudah mencapai ranah Tianzun. Aku saja di usia itu baru mencapai ranah Jiesu," kata Fang Han tersenyum lebar. "Bagaimana dengan Hakim Jian?" tanyanya. "Di usia 17 tahun aku masih menjadi sampah akademi kerajaan Zhao dan selalu memuncaki peringkat 2 terbawah, hahaha." Zhao Jian tertawa bangga, sedangkan Jiang Ruo, Fang Han dan Fang Zhenning merasa itu bukanlah sesuatu yang dibanggakan. "Umur 20 tahunlah aku tiba-tiba menjadi hebat dan dalam waktu singkat mencapai ranah Tianzun," dia berkata bangga lagi. Namun, Fang Zhenning dan Fang Han merasa Zhao Jian membual saja agar terlihat hebat seperti orang kaya yang memberikan motivasi bahwa mereka dulunya sangat miskin, tetapi dengan kerja keras mereka mengubah satu keping perunggu menjadi jutaan keping emas. Kemudian di akhir acara para pendengar motivasinya wajib membayar uang penyelenggara atau membeli produk yang ia jual. Oh, ternyata perjuangan Hakim Jian untuk menjadi kuat melewati jalan yang sangat berdarah-darah dan penuh perjuangan.
Sahut Fang Han. Tidak juga, bisa dibilang keberuntungan tak disangka-sangka sih. Sela Zhao Jian sehingga Fang Han kebingungan karena tidak bisa memahami jalan berpikir hakim muda itu. Mereka kemudian berhenti di depan sebuah pintu kamar dan pelayan wanita istana segera membuka pintu. Kamar itu sangat mewah dan cukup luas, bahkan ada kolam renang kecil di sana. Silahkan masuk Hakim Jian. Kalau Anda membutuhkan sesuatu maka suruh saja pelayan yang berjaga di depan pintu mengambilkannya untukmu. Besok pagi aku atau Pangeran Han akan menjemput ke sini dan melanjutkan pembicaraan kita mengenai tujuan kalian ke kerajaan kura-kura awan. Seru Fang Zhenning. Benar. Sahut Fang Han tersenyum cerah karena akhirnya bisa menyingkirkan pemuda tampan yang menyebalkan itu. Dia kini bisa mengajak Jiang Ruo jalan-jalan keluar istana dan untuk tempat tidurnya, dia telah mengirim pesan telepati pada Fang Zhenning untuk sekamar dengan Jiang Ruo. Karena Nona Ruo hanya sendiri saja wanita dalam rombongan utusan Kekaisaran Jiang maka kamu akan menginap di kamarku saja. Kata Fang Zhenning dan Fang Han langsung tersenyum lebar karena adiknya itu langsung memahami maksudnya. Jiang Ruo hendak menganggukkan kepala tanda setuju, tetapi tiba-tiba Zhao Jian merangkul pundaknya. Hahaha kami ini adalah suami istri, maaf Tuan Putri Zhenning aku lupa mengatakannya. Zhao Jian tertawa bangga sembari melirik Fang Han yang tersenyum masam. Sampai jumpa besok Pangeran Han dan Tuan Putri Zhenning. Zhao Jian melambaikan tangan sembari mendorong Jiang Ruo masuk ke dalam kamar. Namun, Jiang Ruo terlihat tegang. Mereka tidak terlihat seperti suami istri, sehingga Fang Han dan Fang Zhenning kebingungan. Setelah Zhao Jian menutup pintu kamar, Fang Zhenning segera pergi tetapi Fang Han masih tetap berdiri di depan pintu. Kakak Han, apa yang kau lakukan di sana? Fang Zhenning menegurnya. Gadis itu sepertinya terpaksa menuruti seruan hakim muda itu. Jangan-jangan mereka bukan suami istri karena gadis itu terlihat tegang dan ketakutan. Sahut Fang Han. Walaupun yang dikatakan oleh kakak benar, kita tidak bisa mencampuri urusan mereka. Ingat mereka berasal dari Gui Dao yang lebih besar dari Gui Dao kerajaan kura-kura awan. Jangan sampai tindakan kakak akan menghancurkan kita. Ingat seruan ayah agar tidak bertindak ceroboh. Fang Han menggertakkan giginya, ini pertama kalinya dirinya jatuh cinta. Namun, dirinya langsung patah hati dan tidak bisa melakukan apa-apa. Wajah Jiang Ruo yang berubah masam saat didorong Zhao Jian ke dalam kamar langsung terngiang-ngiang di dalam benak Fang Han. Episode sebelumnya. Formasi pertahanan ilusi. Episode berikutnya. Cemburu. Beast Master. Cemburu. Fang Han menenggak arak sembari mengucapkan kalimat puisi patah hati di bawah pohon persik, sehingga para pelayan istana sedih melihatnya. Fang Zhenning sudah berulang kali memperingatkannya agar tidak larut dalam kesedihannya karena kepentingan kerajaan lebih utama dari masalah pribadi. Pemuda tampan tiba-tiba muncul di sebelah Fang Han dan meraih botol arak di tangannya. Pemuda itu langsung menenggak arak yang tersisa di dalam botol itu. Hei, apa yang membuatmu seperti ini? Kau terlihat seperti patah hati saja. Pemuda itu tertawa mengejek Fang Han yang tetap terdiam sembari menengadah menatap bintang-bintang di langit. Pemuda tampan itu bingung, padahal biasanya Fang Han pasti akan marah,
sehingga ia menebak-nebak mungkin Fang Han benar-benar patah hati. Namun, gadis mana yang membuatnya patah hati itu? Katakan siapa gadis itu dan siapa pemuda yang telah melampaui batas itu agar aku memotong belutnya sehingga ia akan menjadi Qasim. Seru pemuda itu. Pria itu akan menjadi Qasim pribadimu agar dia juga sakit hati melihat gadis pujaannya bermesraan denganmu setiap saat. Desaknya. Namun, Fang Han malah menghela napas panjang dan butiran air mata membasahi wajahnya. Pemuda tampan itu menamparkan wajah Fang Han. Hei, bodoh. Apa seperti ini sikap pangeran terkuat kami? Mana Fang Han yang selalu terdepan melawan musuh itu? Kau itu adalah ahli bela diri. Cepat bangkit dan lawan mereka. Fang Han menyeka air matanya dan menceritakan tentang utusan Gui Dao asing yang akan menyerbu kerajaan kura-kura awan. Dia juga menceritakan jatuh cinta pada gadis muda yang ternyata sudah menjadi istri ketua utusan itu. Namun, gadis itu terlihat seperti tertekan dan dipaksa untuk melayani ketua utusan itu. Apa yang harus kulakukan, Fang Yuan? Apakah kau memiliki solusi untuk masalah yang kuhadapi ini, sepupuku? Fang Han memegang pundak Fang Yuan. Fang Yuan tersenyum masam dan menggigit rumput yang cabut di depannya. Dia juga bingung cara menghadapi orang asing itu, karena bila mereka salah langkah maka nasib 100 juta penduduk kerajaan kura-kura awan akan terdampak juga. Setelah jangkrik berbunyi entah berapa kali, akhirnya Fang Yuan menemukan solusi. Dia kemudian menceritakan rencana briliannya itu pada Fang Han. Apa yakin ini akan berhasil? Tanya Fang Han ragu-ragu menyetujui rencana Fang Yuan. Kita coba saja dulu. Kalau gagal kita coba rencana lain. Sahut Fang Yuan tersenyum lebar. Baiklah. Fang Han hanya bisa menuruti rencana gila Fang Yuan saja. Fang Han mencuri pakaian pelayan wanita dan bedak serta pewarna bibir milik adik perempuannya, kemudian mereka berdandan seperti pelayan wanita. Kenapa aku cantik sekali, ya? Ini harus dirahasiakan dari orang-orang Kekaisaran Jiang, takutnya aku malah dipaksa menjadi Qasim kalau mereka tahu aku sangat cantik. Fang Yuan memuji penampilannya di depan cermin. Hei, ayo kita segera pergi, aku takut Nona Jiang Ruo telah diterkam oleh keparat itu. Seru Fang Han. Suaramu sangat berat sekali. Sahut Fang Yuan. Nanti kamu diam saja dan jangan pernah berkata apapun. Biarkan saja sepupumu ini yang beraksi. Fang Han tersenyum masam dan masih terlihat gelisah. Mereka kemudian mendorong meja kecil yang memiliki roda ke arah kamar yang ditempati Zhao Jian dan Zhuang Ruo. Di atas meja itu ada beberapa botol arak dan berbagai macam makanan. Fang Yuan langsung mendorong pintu kamar tanpa mengetuk pintu lebih dulu, sehingga Zhao Jian dan Jiang Ruo terkejut. Kia, Tuan sangat mesum sekali. Fang Yuan menutup wajahnya dengan telapak tangannya, tetapi jari-jari tangannya terbuka. Inikah hakim kampret itu? Berani sekali dia ingin menodai gadis kesukaan sepupuku. Umpatnya dalam hati. Zhao Jian saat ini sedang mencium pipi Jiang Ruo yang meletakkan kedua tangannya di dada Zhao Jian yang tidak mengenakan apapun. Untung saja Jiang Ruo masih mengenakan pakaian lengkap. Bangsat! Itu si belut super, apa aku membunuh hakim sialan ini? Darah Fang Han langsung mendidih,
Untung saja Fang Yuan menepuk tangannya agar menghilangkan tatapan mata tajam itu. "Kenapa kalian masuk tanpa izin?" Gerutu Zhao Jian yang hampir mengeksekusi Jiang Ruo setelah merayunya selama 4 batang dupa dan akhirnya putri mahkota yang arogan dan dingin itu takluk. Tetapi tiba-tiba 2 rayap tak diundang malah membuyarkan semua usahanya kerasnya. Zhao Jian menutup tubuhnya dengan selimut dan berjalan mendekati Fang Han dan Fang Yuan. "Kalian pasti suruhan pangeran kampret itu, kan? Dasar pangeran busuk, di mana-mana kalangan atas itu selalu bertingkah seperti itu, hanya karena istriku cantik dia pun ingin memilikinya. Apa aku potong saja belutnya dan menjadikannya kasim di istana kekaisaran nanti?" Gerutunya kesal sekali. Fang Han merasa sesuatu miliknya sangat ngilu, begitu juga dengan Fang Yuan. Namun, Fang Yuan tetap berusaha tetap tenang dan menundukkan wajahnya. "Maafkan kami Tuan. Pangeran Fang Han itu sangat baik sekali, dia bukan orang seperti yang Anda pikirkan. Kami kesini karena mengira-mengira kalian sudah lapar, tetapi siapa sangka ternyata kalian telah membawa bekal di kantung penyimpanan kalian. Sekali lagi maafkan kami." Fang Yuan menangkupkan tinju. "Nona muda sepertinya telah tidur, bagaimana kalau kami yang akan membuat lelahmu menghilang?" goda Fang Yuan sembari berpura-pura ingin menanggalkan pakaiannya. Zhao Jian mengerutkan keningnya dan mendorong tubuh Fang Yuan keluar dari kamar. "Kalian jangan ganggu kami lagi. Kalau kalian datang lagi, maka aku akan mengadukan kalian pada Tuan Putri Fang Zhenning." Zhao Jian menutup pintu dengan keras karena kesal sekali, sedangkan Jiang Ruo telah menutup seluruh tubuhnya dengan selimut, sehingga Zhao Jian gagal melaksanakan malam pertama bersama putri mahkota kekaisaran Jiang tersebut. Fang Yuan mengacungkan jempol dan tersenyum lebar karena mendengar suara umpatan Zhao Jian yang menandakan Zhao Jian meniduri Jiang Ruo. Sepertinya mereka memang sepasang suami istri sepupuhan," seru Fang Yuan setelah melihat ekspresi wajah Jiang Ruo tadi. Jiang Ruo tidak terlihat ketakutan seperti yang dikatakan oleh Fang Han, malah Jiang Ruo itu tersipu malu sehingga wajahnya memerah. "Aku yakin mereka bukan suami istri," sahut Fang Han. "Bagaimana kalau kita berpura-pura menjadi pelayan dan mengantar arak pada pasukan naga yang datang bersama mereka? Kita akan tanya pada mereka saja." Namun, tiba-tiba Fang Zhenning melintas di depan mereka, sehingga mereka langsung panik. Untungnya Fang Zhenning mengabaikan mereka sehingga keduanya bernapas lega. "Tunggu." Fang Zhenning memegang pundak Fang Han. "Apa yang kau lakukan Kakak Han? Jangan bilang ini ulah bodoh Fang Yuan," selidiknya. "Eike kabur ah." Fang Yuan segera melesat dengan langkah 1000 meninggalkan Fang Han. "Maaf sepupuhan, semoga malammu berjalan indah," teriaknya sembari tertawa. Ekspresi wajah Fang Zhenning menjadi masam. "Kakak Han, apakah kalian mengganggu waktu istirahat Hakim Jian dan istrinya?" Selidiknya dan Fang Han hanya tersenyum masam saja. Episode sebelumnya, Kerajaan Kura-Kura Awan. Episode berikutnya, Kejadian Janggal. Beastmaster. Kejadian Janggal. Zhao Jian berjalan-jalan ke taman bunga dekat istana kerajaan Kura-Kura Awan ditemani oleh 2 kasim dan 3 prajurit muda, sementara Jiang Ruo memilih berkultivasi di dalam kamar.
Zhao Jian bingung kenapa suasana di istana tetap lengang dan Pangeran Fang Han maupun Tuan Putri Fang Zhenning tidak kunjung mengundangnya untuk berdiskusi tentang sikap yang diambil oleh kerajaan kura-kura awan tentang pengambil alihan Gui Dao mereka oleh Kekaisaran Jiang. Apakah kerajaan kura-kura awan sedang menghadapi gejolak politik? Kira-kira raja bersedia menyerahkan diri atau akan melakukan perlawanan tidak? Ya. Tanya Zhao Jian pada Qasim Ma yang menemaninya. Qasim Ma menangkupkan tinju dan berkata, "Maaf Hakim Jian. Bukan kapasitasku menjawab pertanyaan Anda, lebih baik mendiskusikan tentang itu dengan Pangeran Han atau Yang Mulia Raja nantinya." Zhao Jian tersenyum dan sudah menebak akan mendapatkan jawaban seperti itu. Dia menenggak teh yang dihidangkan oleh pelayan istana dan tiba-tiba puluhan pelayan wanita berlari ke arah telaga di ujung taman bunga. Kenapa mereka terlihat panik? Apa yang terjadi Qasim Ma? Selidik Zhao Jian penasaran. Qasim Ma menggelengkan kepala. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi dan ini pertama kalinya para pelayan istana berlarian panik begitu. Sahutnya. Kalau begitu mari kita ke sana, mungkin saja mereka sedang menghadapi bahaya. Sebagai ahli bela diri sudah tanggung jawab kita untuk menegakkan keadilan. Seru Zhao Jian langsung melesat ke arah telaga, sehingga para prajurit bergegas mengejarnya. Mereka tampak panik karena Fang Zhenning memerintahkan pada mereka untuk selalu mengawasi gerak-gerik hakim muda dari Kekaisaran Jiang tersebut. Zhao Jian terkejut melihat seorang laki-laki terlihat pucat dan di sebelahnya ada mayat wanita yang diikat dengan batu yang cukup besar sehingga wanita itu tenggelam di telaga. Petugas pengadilan kerajaan kura-kura awan menginterogasi pria yang merupakan prajurit yang sedang berlibur itu. Namun, saat ia menyelam ke dalam telaga untuk menangkap ikan tiba-tiba ia menemukan mayat wanita itu. Beberapa pelayan wanita mengatakan kalau wanita itu masih bekerja tadi malam dan ikut mengantarkan beberapa botol minuman arak untuk pasukan naga. Zhao Jian terkejut mendengarnya. Kalau kematian wanita itu dituduhkan pada pasukan naga maka rencananya untuk membujuk kerajaan kura-kura awan menyerah tanpa mengangkat senjata akan terkendala. Dia menduga mungkin ini adalah ulah pasukan naga dari klan Hua atau mata-mata militer. Namun, tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak internal kerajaan kura-kura awan yang sengaja melakukannya karena tidak ingin Raja Fang Zihao menyerah begitu saja tanpa melakukan perlawanan terlebih dahulu. Apakah pelaku pembunuh wanita ini sudah terungkap, Paman? Tanya Zhao Jian sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Namun, petugas pengadilan kerajaan kura-kura awan mengerutkan keningnya menatap Zhao Jian. Kau siapa? Menjauh dari sini. Dia langsung melambaikan tangan mengusir Zhao Jian. Dia adalah Hakim Jian utusan dari Gui Dao lain. Sahut Qasim Ma langsung gugup takut Zhao Jian akan marah dan membunuh petugas pengadilan itu. Ternyata kau bangsa asing yang ingin melahap Gui Dao kami. Cibir petugas pengadilan itu. Wanita malang ini telah diperkosa berkali-kali secara paksa, karena ada lebam di wajah, pergelangan tangan dan bahunya juga terluka. Menurut saksi mata. Baiklah, kita akan melakukan penyelidikan bersama karena wanita ini terakhir kali mengantarkan minuman ke kamar pasukan nagaku. Setelah Zhao Jian sembari memperhatikan mayat wanita itu dengan seksama. Tapi menurutku ini tidak dilakukan oleh pasukan naga, karena mana berani mereka memperkosa pelayan istana di dalam istana itu sendiri.
Mereka sungguh bernyali tinggi kalau memang mereka pelakunya. Namun, jangan khawatir. Kita akan memeriksa mereka lebih dulu, kata Zhao Jian sembari berdiri dan menghela napas panjang. Hakim Jian sepertinya sangat percaya diri bukan bawahanmu yang melakukannya walaupun petunjuk mengatakan mereka adalah pelaku paling memungkinkan. Sahut petugas pengadilan itu sembari mengikuti Zhao Jian. Bawa mayat wanita itu ke gedung pengadilan untuk diotopsi lebih lanjut, katanya pada petugas pengadilan yang lebih muda. Zhao Jian hanya tersenyum saja dan tidak berspekulasi siapa pelakunya, karena yang ia inginkan saat ini adalah memastikan pasukan naga tidak terlibat dalam kasus tersebut. Episode sebelumnya, cemburu. Episode berikutnya, Kitab Keadilan. Beastmaster. Kitab Keadilan. Panggil semua pasukan naga, Paman Mo. Seru Zhao Jian setelah sampai di paviliun selatan istana kerajaan kura-kura awan. Baik Hakim Jian, sahut Jiang Mo keheranan untuk apa mereka dikumpulkan, apalagi ada petugas pengadilan dari kerajaan kura-kura awan di sebelah Zhao Jian yang menampakkan tatapan kebencian padanya. Dalam 20 tarikan napas semua pasukan naga berbaris di halaman depan paviliun selatan. Yang menandakan Jiang Mo berhasil mengawasi mereka dengan baik sehingga pasukan naga yang berasal dari klan Hua maupun antek-antek militer tidak berkeliaran keluar istana untuk membuat kekacauan. Semua sudah di sini Hakim Jian, seru Jiang Mo sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Zhao Jian mengeluarkan kitab keadilan sehingga semua pasukan naga mengerutkan kening. Petugas pengadilan kerajaan kura-kura awan keheranan kenapa pasukan naga tampak ketakutan dengan buku aneh di tangan Hakim Jian. Itu adalah artefak tingkat tinggi. Petugas pengadilan itu terkejut walaupun tidak mengetahui apa fungsinya. Sudut bibir Zhao Jian memancarkan seringai tipis dan menggigit ujung telunjuknya sehingga mengeluarkan setetes darah. Zhao Jian menulis, 2 hari, pada halaman pertama kitab keadilan. Tenang saja, dosa-dosa yang kalian lakukan selama berada di Kekaisaran Jiang tidak akan terungkap untuk saat ini, hehehe. Kenapa ia malah senang? Petugas pengadilan kerajaan kura-kura awan mengerutkan keningnya sembari berkata dalam hatinya. Saat Zhao Jian menerobos ke ranah Tianzun, kitab keadilan juga mengalami evolusi, di mana ia dapat mengatur batasan waktu sehingga mempersingkat waktu penyelidikannya. Dalam kasus pasukan naga ini, Dalam kasus pasukan naga ini, Zhao Jian juga tidak akan merasa malu karena tidak mengungkapkan perbuatan tercela mereka, apalagi sampai mengungkapkan ada di antara pasukan naga yang ingin mengadu domba pihak-pihak kuat di kerajaan kura-kura awan. Bila Raja Fang Zihao sampai mengetahui hal itu maka proses negosiasinya akan berjalan buntu, karena sudah jelas pihak musuh sebenarnya ingin menghancurkan mereka, maka mereka akan berpikir lebih baik bertarung sampai mati. Padahal pemikiran itu hanya ada pada militer Kekaisaran Jiang dan klan-klan besar saja, sedangkan Raja Jianglong dan Patriark Sekte Pedang Abadi menginginkan jalan damai dalam penaklukan Gui Dao ini. Zhao Jian mengutuk Pangeran Fang Han karena dia mendekati Jiang Ruo. Menurut hukum kerajaan kura-kura awan pasal 115 tentang pencemaran nama baik keluarga kerajaan maka Zhao Jian akan dihukum cambuk 100 kali.
Zhao Jian tersenyum masam membaca tulisan yang muncul di halaman kosong Kitab Keadilan. Dia sengaja ikut memeriksa dirinya sendiri karena percaya diri tidak akan mendapatkan kesalahan sebab ia tak melakukan kesalahan apapun selama ada di kerajaan kura-kura awan ini. Namun, siapa sangka ternyata ada pasal karet juga di kerajaan kura-kura awan ini. Pangeran kampret itu menggoda istriku, jadi wajar aku mengutuknya. Seharusnya dia terkena pasal menggoda istri orang bila ikut diperiksa. Gerutu Zhao Jian terang-terangan mengutuk Fang Han walaupun ada petugas pengadilan kerajaan kura-kura awan, Kasim Ma dan prajurit kerajaan kura-kura awan di sebelahnya. Fang Han yang akan menghampiri mereka segera berbalik arah dan menyuruh Fang Zhenning, adiknya saja yang mendampingi mereka. Sial. Ternyata Nona Ruo benar-benar istri Hakim Jian, tetapi kenapa Nona Ruo malah menampakkan ekspresi wajah sedih malam itu? Gumam Fang Han takut menemui Zhao Jian karena tak ingin diselidiki juga menggunakan artefak tingkat tinggi yang mengungkapkan kebenaran itu. Selanjutnya Paman mau tolong teteskan darahmu pada Kitab Keadilan ini. Seru Zhao Jian pada Jiang Mo. Artefak yang sangat hebat sekali, kata Fang Zhenning sembari tersenyum hangat menghampiri Zhao Jian. Kasim Ma dan petugas pengadilan segera menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Aku juga sangat membenci pelaku yang melakukan perbuatan tercela pada wanita pelayan itu. Bila pelakunya tertangkap maka dia harus dihukum berat dan jangan sampai lolos walaupun dia berasal dari keluarga kerajaan atau tuan muda klan besar. Sahut Zhao Jian sembari tersenyum dan menatap petugas pengadilan. Bukankah begitu, Paman? Benar Hakim Jian, pengadilan kerajaan kura-kura pasti menghukum pelakunya sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negeri ini. Sahut petugas pengadilan dengan gugup, karena anggota keluarga kerajaan itu tak pernah tersentuh hukum dan tuan muda klan besar tetap dibebaskan bila melakukan kejahatan dengan membayar denda berupa kepingan emas saja. Kitab Keadilan tidak bereaksi pada Jiang Mo, begitu juga pada puluhan pasukan naga lainnya. Namun, saat giliran pasukan naga dari klan Hua tiba-tiba sinar terang muncul pada halaman kosong Kitab Keadilan. Hua Ming menyogok pelayan bernama Cimei untuk dipertemukan dengan salah satu tuan muda klan besar. Dia berencana menghasut tuan muda itu agar mau bekerja sama untuk menggagalkan penyerahan Gui Dao kerajaan kura-kura awan dengan damai. Zhao Jian terkejut membacanya dan wanita bernama Cimei itu adalah pelayan wanita yang mayatnya ditemukan di telaga. Namun, Kitab Keadilan tidak menyebutkan nama tuan muda yang ingin dijumpai Hua Ming, yang berarti Cimei mati di salah satu tuan muda atau oleh prajurit istana maupun orang dalam istana sebelum berhasil melakukan misinya. Zhao Jian mengeluarkan pedang keadilan dan satu kedipan mata kepala Hua Ming telah menggelinding di lantai sebelum Kitab Keadilan menyebutkan hukuman apa yang akan ia terima. Semua orang terkejut melihatnya, mereka tak menyangka hakim muda yang mudah tersenyum itu akan bertindak sangat kejam dan dingin. Episode sebelumnya, kejadian janggal. Episode berikutnya, kami mampu mengungkapkan kasus ini tanpa bantuan Hakim Jian.